selesai kau udah punya bapak. Dia kau itu untuk Shalom. Ya, selamat sore. Shalom. Shalom Ibu, selamat sore. Sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Sore Ibu. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat datang di acara pembukaan dan pembekalan KKN UCB 2021. Sebelum kita memulai kegiatannya, diharapkan untuk para peserta menonaktifkan suaranya ya, mute suaranya. Dan bagi yang penulisan namanya masih salah, segera dirubah. Oke, baik. Saya langsung ya. Hari ini kita akan memulai acaranya. Sebelumnya kita diharapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suaranya bisa diaktifkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat sore, selamat bergabung untuk Bapak Rektor Universitas Citra Bangsa. Selamat sore untuk Bapak Wakil Rektor Universitas Citra Bangsa. Selamat sore untuk Bapak Ibu Dekan, dan selamat sore untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Selanjutnya kita masuk pada acara doa bersama. Saya minta kesediaan dari Bapak Krismas Ate, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kepada Bapak Krismas Ate, saya berikan kesempatan. Baik, Bapak Rektor, mungkin ada Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu pimpinan Prodi, serta para peserta KKN tematik tahun ini. Sebelum kita memulai acara pembekalan kita pada siang menjelang sore ini, mari kita tundukkan kepala, memohon agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Untuk itu izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Kembali kami anak-anakmu datang menghampiri tahta hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang selalu baru setiap hari, teristimewa hari ini Tuhan, yang Engkau sudah berikan bagi kami masing-masing. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat, sehingga kami boleh mengikuti acara kegiatan pembekalan KKN pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri memberkati agar acara pembekalan ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, agar seluruh rangkaian acara ini boleh berlangsung atas pimpinan-Mu saja. Berkati akan pimpinan universitas, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan FKIP, ya, kami semua dalam pimpinan Prodi teristimewa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi peserta KKN tematik pada tahun ini. Biarlah kami dijaga, dilindungi, sehingga selama KKN berlangsung kurang lebih 1 bulan ini, kami selalu dalam naungan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak Surgawi, inilah doa kami. Mohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan selama ini. Biarlah kami senantiasa hadir untuk menyenangkan hati Tuhan, teristimewa dalam kegiatan KKN ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara laporan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada Pak Erlan, kami persilakan.
Baik, salam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salve dan namo buddhaya, Om Swastiastu untuk kita semua. Yang saya hormati, Rektor Universitas Citra Bangsa, Profesor Dr. Fransa Lesman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Yang saya hormati juga Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Bapak Yoslim, Bapak Rektor 3, Bapak Herman Bernard Buik, para Kaprodi, Lembaga Penjaminan Mutu, jika ada Pak Majid, LP3M, Bapak Vincent Making, para Kaprodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Prodi PGSD, Ibu Yulsi, Bahasa Inggris, Pak Chris, dan Pendidikan Informatika, Pak John Einstein. Yang saya cintai juga anak-anak mahasiswa KKN yang juga hadir bersama kita saat ini. Hari ini kita akan melakukan pembukaan KKN Kuliah Kerja Nyata Perdana Universitas Citra Bangsa di tahun 2021. Dan di masa yang perdana ini juga kita akan menghadapi KKN dengan tipe atau dengan jenis kegiatan yang mungkin berbeda dengan kegiatan-kegiatan KKN pada universitas-universitas lainnya atau KKN-KKN yang pernah kita dengar selama ini. Pada masa KKN kali ini, kita akan lakukan dengan versi KKN tematik, yang juga dengan tema di masa pandemi. Sehingga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang para Kaprodi bersama dengan saya sebagai dekan, kita rumuskan atau kita rancang programnya agar bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tentunya sesuai dengan masanya, yaitu pada saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, untuk informasi Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor yang ada, untuk informasi mahasiswa KKN kita yang akan ikut dalam kegiatan KKN di tahun 2021 ini berjumlah 60 orang, yaitu dari PGSD ada 49 orang, kemudian dari pendidikan informatika ada 8 orang, dan pendidikan bahasa Inggris ada 3 orang. Jadi jumlah seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN ada 60 mahasiswa. Kemudian para dosen pembimbing, yaitu dosen-dosen yang bernaung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, itu dengan jumlah 15 orang. Di dosen-dosen pembimbing berjumlah 15 orang akan membimbing mahasiswa 60 mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN kali ini. Dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN kali ini adalah mereka yang sudah juga menempuh beberapa bulan yang lalu kita tarik kembali dari sekolah-sekolah dalam kegiatan PPL. Itu mereka telah mengajar di sekolah-sekolah yang ditentukan masing-masing program studi. Itu ada dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, dalam kegiatan KKN kali ini akan dilaksanakan, dirumuskan 3 program utama, yaitu program yang pertama adalah program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah dengan tingkatan TK, PAUD, hingga SMA atau SMK secara daring. Jadi anak-anak akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan nama program tersebut. Tentunya akan banyak program kegiatan berdasarkan program edukasi pencegahan COVID-19 ini sesuai dengan arahan para masing-masing dosen pembimbing lapangan. Dan program yang kedua adalah program edukasi pencegahan COVID-19 bagi masyarakat secara daring. Jadi yang pertama tadi kepada anak sekolah, yang kedua kepada masyarakat secara daring. Dan program yang ketiga adalah program opsional. Jadi program yang dikondisikan itu sesuai dengan lingkungan mahasiswa berada atau sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Jadi program yang ketiga ini dapat bersifat suatu usulan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin dirancang oleh kelompok ataupun sudah dirancang oleh dosen pembimbingnya, sehingga sesuai dengan arahan dosen pembimbing akan melakukan kegiatan tersebut.
Nah, kegiatan yang ketiga ini juga diharapkan dapat dilakukan secara daring, ataupun jikalau ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dilaksanakan secara fisik atau turun ke lapangan, itu tentunya memperhatikan akan protap kesehatan. Mengingat saat ini penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Kupang sendiri itu semakin hari semakin meningkat. Jadi demikian 3 program utama yang akan dilaksanakan dalam KKN UCB atau KKN tematik Universitas Citra Bangsa tahun 2021. Nah, dalam 3 kegiatan itu kami dari FKIP bersama dengan program studi lainnya, program studi dan para dosen yang ada sepakat untuk anak-anak hanya melakukan 2 kegiatan saja dalam kegiatan KKN ini, sehingga dapat waktu yang dilakukan juga singkat, sehingga dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Yang kami utamakan adalah kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan dari awal hingga akhir, sehingga tidak hanya sekedar ide atau rencana, tetapi sampai memperolehkan hasil. Kemudian laporan berikut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring ini akan dilaksanakan dihitung mulai hari ini, 15 Februari 2021, mohon maaf, hingga 15 Maret tahun 2021. Jadi berlaku 30 hari atau akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu. Nah, dengan demikian laporan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor, para pimpinan Universitas Citra Bangsa, dan kepada LP3M dan juga Lembaga Penjaminan Mutu. Demikian laporan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan KKN UCB 2021 oleh Rektor Universitas Citra Bangsa, Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Kepada Bapak kami berikan kesempatan.
Baik, acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan KKN Universitas Citra Bangsa 2021 oleh Rektor Universitas Citra Bangsa, Bapak Profesor Dr. Frans Salesman, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Kepada Bapak kami berikan kesempatan. Selamat sore para peserta acara yang saya hormati, Pak Dekan, para Kaprodi, Sekrodi, para dosen, Kepala LPPM, Kepala LPM, dan seluruh peserta KKN yang saya cintai. Saya kira kita semua harus bersyukur kepada Tuhan karena siang ini kita dikumpulkan mengikuti rangkaian acara pembukaan KKN tahun 2021 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa. Tentu kita memahami betul atau jauh berbeda dengan pelaksanaan KKN sebelumnya. Kali ini kita masih kegiatan-kegiatan dibatasi untuk menjaga atau mengurangi penularan penyebaran COVID-19 dari satu tempat atau dari satu orang ke orang yang lain. Kita pahami betul situasi seperti ini, tetapi pelaksanaan kurikulum kita kan tidak bisa kita menyesuaikan atau mengikuti situasi non-akademik. Oleh karena itu tadi setelah kita mendengarkan paparan dari Dekan FKIP bahwa tematik KKN kali ini berfokus kepada COVID-19 dengan melakukan sosialisasi tindakan selenggarakan oleh adik-adik mahasiswa bersama dosen pembimbing untuk dilaksanakan di lapangan, baik kepada peserta didik di SD. Bagus, karena memang
Jadi saya mesti percepatkan jam 2. Iya, ini perlu dibukain. Baik. Yang saya pesan di dalam penyelenggaraan KKN ini adalah kita harus selenggarakan secara konsekuen, lalu mengikuti kaidah-kaidah akademik, lalu kaidah-kaidah norma di masyarakat, sehingga antara satu dan lain tidak saling bertentangan. Yang kedua, dalam KKN ini perlu juga disisipkan tentang promosi penerimaan mahasiswa baru kita 2021-2022. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita memiliki target besar di 2021-2022 ini. Jumlah mahasiswa kita proyeksikan, jumlah mahasiswa baru yang akan kita proyeksikan untuk diterima di UCB sebanyak 700 calon mahasiswa. Jadi oleh karena itu saya minta kepada para dosen, adik-adik mahasiswa untuk menyebarluaskan promosi penerimaan mahasiswa baru kita untuk 3 program studi di KIP, 3 program studi di Fakultas Teknik, dan 3 program studi di Fakultas Kesehatan. Juga diinformasikan ke masyarakat bahwa tahun ini kita akan membuka 2 program studi baru, yaitu program studi bisnis digital dan program studi sarjana kebidanan. Jadi kita akan berusaha supaya izin dari Kemendikbud sebelum tahun akademik yang baru itu sudah bisa kita peroleh, sehingga kita bisa membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk 2 program studi yang baru ini. Yang terakhir, saya ucapkan selamat melaksanakan kuliah kerja nyata. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, membimbing kita semua, sehingga dalam pelaksanaan KKN selama 1 bulan ini Anda diberikan kesehatan jiwa dan badan, dan diberikan tuntunan agar pelaksanaan KKN kita tidak mengalami hambatan atau rintangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Semoga Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Terima kasih dan salam. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Pransa Lesman, SEMKes. Baiklah, kita sampai pada acara penutup kita.
sebelum kita menutup acara kita kali ini, kita akan mengakhirinya dengan berdoa bersama, dan saya minta lagi kesediaan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pak Kris Mas Ate. Kepada Pak Kris, saya persilakan. Baik. Marilah kita mengakhiri kegiatan pembekalan KKN hari ini dalam doa. Sekali lagi izinkan saya berdoa dalam ajaran saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kegiatan yang sangat bermartabat hari ini. Walaupun kami bertemu secara daring, tetapi kami bisa berbincang-bincang di seputar KKN yang akan kami lakukan sepanjang 1 bulan ke depan. Kami berdoa supaya setiap kami, baik itu DPL, dosen bimbing lapangan, maupun para peserta KKN yang akan terlibat dalam KKN nanti, biarlah kami dijauhkan dari semua mara bahaya, terutama sakit penyakit, sakit fisik yang lain, sehingga mengganggu jalannya KKN kami ke depan. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau yang Maha Murah dan Maha Kasih, Engkau akan melindungi kami sehingga kami akan memulai sampai dengan mengakhiri KKN nanti dengan baik pula. Kami percaya bahwa tuntunan Tuhan saja yang memampukan kami untuk bisa menyelesaikan KKN ini dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi yang berkati seluruh sivitas akademika Universitas Citra Bangsa, Bapak Rektor, Wakil Rektor, semua pejabat universitas, dekan, sampai kepada kami di Prodi. Biarlah kami semua tetap satu hati untuk membangun universitas ini semakin hari semakin baik, semakin jaya ke depannya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai seluruh sivitas akademika yang ada. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran kita semua di acara pembukaan KKN tematik 2021 secara daring. Selamat sore untuk kita semua. Ya, selanjutnya kita akan ada pembekalan Ibu Yempi. Jadi tadi sudah dibuka oleh Pak Rektor, kita akan melanjutkan ke pembekalan. Untuk mahasiswa jangan keluar dulu ya. Untuk mahasiswa dan pembimbing jangan keluar dulu, kita akan lanjut ke acara pembekalan. Untuk Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Ketua LP3M, LPM yang hadir saat ini, terima kasih Bapak atas kehadirannya, Bapak-Bapak sekalian. Ya, Pak Rektor yang sudah membuka, atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kami ucapkan terima kasih. Arahan dari Bapak Rektor akan kami lanjutkan dalam kegiatan KKN. Baik, sebelumnya ada yang ribut nih. Ya, kita akan mulai materi tentang pembekalan. Ya, untuk kali ini KKN yang akan memberikan materi saya sendiri. Jadi sebagai dekan, ya, materinya akan mengikuti dari pedoman yang mungkin sudah disampaikan dari para kaprodi kepada masing-masing mahasiswa yang mengikuti KKN kali ini. Nah, untuk mahasiswa sekalian, di kolom chat itu ada link untuk absensi pembukaan KKN. Nanti setelah materi ini selesai, kita akan masuk ke tanya jawab. Tanya jawab ini bisa kita diskusi ya dari setiap dosen pembimbing yang hadir dan juga kepada semua atau seluruh mahasiswa KKN. Nah, kita akan diskusi bersama. Kemudian diskusi akan dilanjutkan jika diskusi tersebut mengarah kepada kegiatan-kegiatan per kelompok. Jadi diskusinya yang bersifat umum, kemudian diskusi lanjutan bersifat khusus itu akan dilaksanakan per kelompok. Jadi setiap kelompok dengan dosen pembimbingnya akan melakukan diskusi selanjutnya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Nah, saya akan membawakan khusus materi-materi KKN yang sifatnya umum untuk kita laksanakan di KKN UCB 2021 ini. Jadi bagi yang mau mencatat silakan. Nanti saya harapkan fokus ke mikrofon dan juga headsetnya sehingga bisa mendengar arahan dengan baik. Rekaman kegiatan ini ada, jadi nanti kalian bisa nonton lagi jikalau barangkali ada hal-hal teknis sehingga kalian terputus di saat mengikuti kegiatan ini. Baik, dan saya ingatkan di akhir pertemuan juga ada absensi ya. Jadi jangan sampai hanya mengikuti di awal saja tapi tidak sampai selesai untuk seluruh mahasiswa. Baik. Ya, bisa dilihat di layar masing-masing tujuan umum KKN tematik Universitas Citra Bangsa tahun 2021 kali ini itu ada 4 tujuan umum, yaitu yang pertama mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, sampai dengan pemerintah daerah, dalam hal ini di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah meningkatkan kepedulian Sivitas Akademika Universitas Citra Bangsa dalam percepatan pencegahan penularan pandemi COVID-19. Jadi jangan sampai kita selamat ulang tahun kepada COVID-19 sampai 2 kali ya, cukup kali ini saja ya. Tahun 2021 sudah 1 tahun ya COVID-19 ada di bumi kita ini. Yang ketiga, itu mengimplementasikan KKN tematik Universitas Citra Bangsa di pandemi COVID-19. Ya, mungkin kalau kalian akan berkaca juga ke kampus-kampus lainnya, barangkali ada kalian punya teman-teman ya, para mahasiswa, teman-temannya kami sudah ada melaksanakan KKN dan KKN-nya seperti ini, seperti itu. Nah, tidak usah fokus ke kegiatan KKN kampus lain, kita fokus ke KKN kampus kita. Jadi di mana saat ini walaupun pandemi, kita juga dapat mengimplementasikan KKN ya sesuai dengan tata cara dari Universitas Citra Bangsa ini sendiri. Tujuan yang keempat itu mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19 melalui media sosial. Ya. Jadi tujuan yang keempat ini juga sangat penting khususnya kepada masyarakat di Kota Kupang, ya, pada khususnya. Karena saat ini kita bisa lihat sudah 1 tahun dan kita baru mulai ramai di Kota Kupang ya, banyak sekali angka kematian yang akibatkan oleh COVID-19. Oke, sebelum saya lanjut ada yang ini saya mute dulu ya. Oke, berikut jadwal kegiatan KKN tematik kita kali ini. KKN akan dilaksanakan 15 Februari hingga 15 Maret. Jadi mulai hari ini hingga tanggal 15 Maret nantinya. Kita akan tutup di 15 Maret. Nah, akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu. Itu minggu pertama 15 hingga 20 Februari, kedua 22 Februari hingga 27, ketiga 1 Maret sampai 6 Maret, keempat 8 Maret sampai dengan 13 Maret. Oke, dalam 4 minggu ini akan ada monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh dosen pembimbing. Jadi 4 itu akan dilaksanakan evaluasi, kurang lebih ada 3 kali evaluasi oleh dosen pembimbing. Namun diharapkan dosen pembimbing juga tetap mengontrol dan mengawasi jalannya kegiatan setiap harinya kepada setiap mahasiswa yang mengikuti KKN. Oke, tema KKN kita kali ini adalah edukasi pencegahan COVID-19. Jadi kalau FKIP akan melahirkan calon-calon guru. Nah, ini calon-calon gurunya akan memberi edukasi tentang pencegahan COVID-19. Kalau kemarin mahasiswa kita semua sudah turun ke sekolah-sekolah dalam kegiatan PPL sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Jadi informatika turun dengan informatika, PGSD, kemudian bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan turun dengan satu materi, yaitu materi pencegahan COVID-19. Ya, jadi kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Oke, sasarannya siapa saja yang akan kita beri edukasi? Ini pilihan.
Jadi sasarannya bisa siswa TK, atau siswa SD, atau siswa SMP, atau siswa SMA, atau siswa SMK. Jadi pilihan. Atau masyarakat di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Kenapa kita berikan di sini di lingkungan tempat tinggal mahasiswa? Karena harapan kami adalah para mahasiswa KKN tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh turun ke masyarakat. Jadi di sekitar lingkungannya dia saja, seperti itu. Jadi tidak sampai ke Soe, Keva, Marasi, dan seterusnya. Jadi di lingkungan Kota Kupang saja, karena saya yakin ini seluruh mahasiswa, tambah lagi diperkuat kemarin oleh PGSD, kami yakin 100% Pak, mahasiswa kita tidak ada yang keluar Kota Kupang. Semua ada di sekitaran Kota Kupang. Jadi sasaran kita adalah ke sana. Nah, sasaran ini tetapi kita juga tetap memperhatikan akan protokol kesehatan. Jadi kita mengurangi kontak fisik dengan orang lain ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal saat pembukaan, program kegiatan kita ada 3 program. Nah, di setiap 3 program ini akan ada turunan-turunan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di pedoman ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin dipikirkan oleh kelompok atau dipikirkan oleh dosen pembimbing lapangan. Jadi tidak terbatas ya, bisa berkreasi, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap mengikuti jalur yaitu 3 program ini. Pertama, program edukasi pencegahan COVID kepada anak sekolah. Kemudian kedua, program edukasi pencegahan COVID bagi masyarakat. Dan yang ketiga, program yang sesuai dengan lingkungan mahasiswa berada. Jadi bisa saja misalnya satu kelompok mahasiswa ini memilih satu kelurahan, yang kelurahan itu butuh kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19, dia butuh data, ya, dia butuh pendataan atau dia butuh suatu database di mana di sana tersimpan para penyintas atau orang-orang yang pernah kena COVID-19, datanya, jadi data namanya, data golongan darahnya, dan seterusnya. Bisa saja seperti itu. Itu contoh untuk program yang ketiga ya. Selain 2 program yang saya rasa mungkin sudah cukup jelas. Jadi 3 program ini yang akan menjadi jalurnya kita. 3 program ini yang akan menjadi jalurnya kita. Dan 3 program ini pun bisa dilanjutkan, ya, misalnya waktu 30 hari masih kurang, Pak. Kita perlu melanjutkannya lagi. Nah, itu bisa dilanjutkan tetapi tidak masuk dalam kegiatan KKN, tetapi dilanjutkannya dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diketuai oleh dosen atau dosen 1 atau dosen 2 atau ketua kegiatan tersebut. Jadi kalau sudah masuk ke ranah pengabdian kepada masyarakat, itu menjadi ranah pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi ketuanya adalah ketua kegiatan. Jadi bukan lagi masuk dalam kegiatan atau tidak masuk lagi dalam ranah KKN. Begitu 15 Maret, kegiatan yang dilakukan selama 30 hari, laporannya yaitu terbatas sampai 30 hari itu saja. Jadi kalau ada kegiatan kelanjutannya, dilanjutkan di laporan pengabdian kepada masyarakat. Baik, itu 3 program. Berikutnya, ya, di sini ada catatan merah di bawah ya, bisa dilihat minimal 2 kegiatan. Minimal 2 kegiatan itu bisa dipilih. Jadi dari 3 program ini, setiap program akan ada kegiatan-kegiatannya. Misalnya program edukasi COVID-19 bagi TK Citra Bangsa misalnya. Itu satu kegiatan. Kegiatan yang kedua, program edukasi pencegahan COVID-19 bagi SD Kristen Citra Bangsa. Itu kegiatan kedua. Jadi bisa pilih atau melakukan minimal 2 kegiatan. Jadi bisa pilih di program yang pertama saja, atau pilih di program pertama dan dipilih di program kedua, bisa seperti itu. Ya. Saya lanjutkan. Ya, metode KKN tematik kali ini, karena kita meminimalisir betul-betul pertemuan secara fisik ya, kita tatap muka lihat secara langsung bertemu di lapangan, sehingga kita akan melaksanakannya secara daring. Jadi proses pembimbingan diharapkan
dilaksanakan secara daring bisa menggunakan WhatsApp, mungkin ada WhatsApp group nantinya, atau mungkin saling japri bisa, atau menggunakan Zoom, atau mungkin juga video call. Ya, sekarang WhatsApp juga sudah bisa video call banyak orang. Kemudian bisa kita dengan media sosial, yaitu YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Nah, ini bisa dilaksanakan dengan media-media atau teknologi-teknologi yang ada saat ini. Berikutnya, jika diperlukan untuk pertemuan, tapi dilakukan secara terbatas, dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Jadi, jangan lupa 5M, dan juga kalaupun bertemu, jangan terlalu lama. Ya, jadi dilakukan dengan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Ya, jadi untuk bertemu itu hanya terbatas, jangan terlalu lama, dan juga memperhatikan 5M tadi. Berikutnya, penilaian pelaksanaan KKN ini akan dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti saya akan tampilkan per kelompok siapa nama kelompoknya dan siapa dosen pembimbing lapangannya. Nanti setelah ini bisa dapat berinteraksi secara langsung dengan para dosen pembimbing lapangan. DPL ya, singkatannya, dia akan menilai mahasiswa berdasarkan keaktifan dan juga kreativitas dari mahasiswa. Jadi ada kelompok, tetapi tidak dalam hal, oke, sudah ada kelompok, kita pilih ketua kelompok, dia yang kerja, sudah ya. Karena ini online, maka anak yang tahu tentang teknologi, yang tahu tentang medsos saja yang kerja. Yang lain hanya sekedar absen saja. Nah, tidak bisa. Kita dosen pembimbing lapangan akan menilai keaktifan dan juga kreativitas. Siapa yang punya ide cermelang di dalam kelompok tersebut, mungkin akan mendapat nilai tambahan, nilai plus dari dosennya. Oke, di akhir KKN, mahasiswa wajib mengumpulkan laporan KKN kepada dosen pembimbing lapangan sebagai penilaian akhir. Oke, sebentar, ini ada yang ribut ya. Mohon di-mute dulu, Marian ya. Ya, ada yang chat katanya tidak bisa buka link, Pak. Coba ya. Sebelum saya lanjut, saya selesaikan ini dulu. Ini link ya. Sorry. Sebentar ya, saya cek dulu ulang linknya. Oke, ini saya kirim ulang linknya ya. Yang tadi ada sedikit masalah. Ya. Saya lanjutkan materinya. Sudah tadi. Oke, ini metode KKN tematik Instansi Terbangsa tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Nah, dari 3 program tadi, ini ada rincian kegiatan. Jadi, dari kegiatan atau dari program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah, itu ada contoh kegiatan yang pertama, misalnya pembuatan dan sosialisasi media edukasi daring pencegahan COVID-19.
Jadi yang hijau ini kegiatan ya. Ini program. Ini kegiatan, ini program. Nah, ini langkah-langkahnya yang bisa dilakukan. Jadi ini juga yang tertera di pedoman, ini contoh ya. Jadi dari dosen pembimbing lapangan atau kelompok bisa berkreasi atau bisa berinovasi lagi dari kegiatan yang dimaksud. Mohon ini ada yang mikrofonnya hidup dimatikan dulu supaya tidak mengganggu jalan kegiatan ya. Nanti sesi tanya jawab baru kita open mic. Oke, saya lanjut. Jadi contohnya ada kegiatan pembuatan sosialisasi media edukasi daring pencegahan COVID-19. Nah, caranya di sana dibuatkan poster dan spanduk. Masih ada yang ribut nih, Merianti Benu. Oke, yang menarik dan informatif melalui media sosial. Yang kedua, membuat media edukasi daring pencegahan COVID-19 berupa poster dan spanduk yang kreatif, inovatif dengan mempertimbangkan warna, gambar, dan tulisan. Kemudian langkah berikutnya, kelompok menghubungi guru atau ketua RT atau RW melalui media sosial untuk mendapatkan nomor HP atau nomor telepon anak sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA yang berada di dekat lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa untuk melakukan sosialisasi media edukasi daring pencegahan COVID-19. Yang keempat, melakukan sosialisasi media edukasi daring berupa poster dan spanduk kepada siswa melalui media sosial. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Yang terakhir, itu membuat laporan kegiatan harian di fanpage Facebook FKIP Universitas Citra Bangsa, Kupang, @FKIP, dengan hashtag UCB Cegah COVID-19, hashtag KKN Online, hashtag KKN UCB. Nah, ini contoh satu kegiatan yang merupakan turunan dari program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah. Jadi, kalian bisa buatkan media edukasi berupa poster atau spanduk barangkali ya. Atau mungkin kalian mungkin searching dan dapat ada media edukasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud atau yang sudah dikeluarkan oleh Kominfo barangkali atau mungkin Kemenkes. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Tapi kita harapkan di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Jadi itu bisa dipakai jadi contoh. Kalian buat lagi kreasinya per kelompok. Jadi di sana kalian akan berkreasi, kalian akan mendesain media edukasi milik kelompok sendiri. Mungkin bisa ambil contoh yang tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian sekarang kita butuh sasaran tadi ya, anak-anak sekolah. Jadi caranya kita hubungi guru, barangkali masih punya relasi dengan sekolah saat PPL kemarin. Ya, kita data saja nomor-nomor anak-anak sekolah. Kita hubungi apakah bersedia untuk mengikuti sosialisasi secara daring ya, yang akan dilakukan oleh kelompok. Jika ada, maka siapkan link meetingnya, bisa dengan Google Meet atau dengan Zoom, kita lakukan sosialisasi. Nah, setiap bentuk kegiatan tersebut, setiap kegiatan harian yang dilakukan oleh kelompok, itu didokumentasikan. Jadi ada mahasiswa yang bertugas sebagai dokumentasi ya, dia mendokumentasikan dan juga nanti ada laporan harian yang akan kami sebagai dosen pembimbing lapangan pantau itu di Facebook FKIP Universitas Citra Bangsa Kupang. Kenapa harus di sana? Supaya kita juga sekaligus tadi Pak Prof. Frans Salesman, Rektor Universitas Citra Bangsa, menitip pesan bahwa kita juga sekaligus menjalankan promosi kampus. Nah, bagaimana promosi dapat kita lakukan secara daring saat kita melakukan kegiatan KKN, yaitu dengan memberitahukan kepada masyarakat di sana bahwa kami anak-anak FKIP ya, kelompok 1 gitu, di bawah pimpinan dosen pembimbing 1 dan 2 yaitu ini ya, setiap harinya melakukan kegiatan ini. Kita postingnya di Facebook. Nah, di sana jangan lupa pakai hashtag UCB Cegah COVID-19 atau hashtag KKN Online atau hashtag KKN UCB. Tiga-tiga ini masuk di dalam ya. Jadi akan ramai nanti, akan viral nanti. Jadi kita memviralkan
prodi kita memviralkan kelompok kita memviralkan fakultas, kita memviralkan kegiatan KKN, dan kita juga memviralkan Universitas Citra Bangsa. Dalam hal yang apa? Hal yang positif, yaitu tentang program edukasi pencegahan COVID-19. Jadi bukan viralnya bakar-bakar masker begitu ya, tapi kita viralnya adalah beri edukasi kepada anak sekolah, beri edukasi kepada masyarakat. Oke, ini contoh yang kedua. Barangkali ada yang punya kemampuan untuk jahit misalnya. Dia di kelompok itu nih jago-jago jahit semuanya ya. Jadi bisa belajar di YouTube juga, bisa cari video di YouTube bagaimana cara buat masker yang disetujui oleh Kemenkes saat ini. Ya, jadi bukan masker yang hanya satu lembar kain itu saja ya, tetapi ada masker 3D namanya ya, masker 3D. Itu ada beberapa lapis, ya mungkin ada gambarnya di sini ya. Nah, itu yang disetujui Kemenkes. Kita bisa belajar cara buat itu dengan kain yang ada, dengan bahan-bahan yang ada. Kelompok belajar, kelompok mendesain, kelompok membuat. Ya. Mungkin juga bisa belajar membuat sanitizer. Ya. Sudah banyak video di YouTube-nya ya, untuk kita bisa buat sanitizer sendiri. Nah, ini kita bisa buatkan alat pelindung diri. Ini satu kegiatan ya, kurang lebih sama seperti contoh yang tadi. Kita juga menghubungi sasaran kita untuk kita memberi sosialisasi. Jadi ini ada masker, cara buatnya itu seperti ini. Ini ada sanitizer karya kelompok kita, cara buatnya adalah seperti ini. Nah, mungkin itu contoh pembuatan alat pelindung diri dalam hal pencegahan COVID-19. Oke, kepada siswa dan juga anak sekolah lah ya. Oke. Oke, nah contoh kegiatan lainnya ini sasarannya kepada masyarakat. Kalau tadi sasarannya kepada anak sekolah, ini contoh yang sama, tetapi sasarannya kepada masyarakat. Ya, barangkali sasaran kita tidak dapat Pak yang anak-anak sekolah, siswa, tidak dapat relasi ke sana lagi. Jadi kita bisa pakai sasarannya ke masyarakat. Mungkin ada kelompok masyarakat RT ini ya, atau RW ini tingkatannya, atau mungkin kita bisa ke lurah dan lurah bisa menyediakan masyarakat-masyarakatnya, bisa join ke link yang sudah kita share ya. Atau mungkin target kita masyarakat yang ramai di media sosial. Jadi ada grup-grup tertentu ya di media sosial, kita bisa share link ke sana dan itu menjadi target kita. Ya. Jadi kegiatannya dilakukan benar-benar secara daring. Ya, mungkin seperti itu. Contoh kegiatan berikutnya, ya bisa menjadi mitra RT, mitra RW, atau mitra lurah, atau mitra suatu komunitas tertentu dalam pencegahan COVID-19. Ya. Mengidentifikasi potensi masalah yang ada di lingkungan tempat tinggal mahasiswa secara daring. Jadi artinya ada kegiatan yang sifatnya lebih kepada kebutuhan. Jadi mungkin dalam kelompok ini sudah tahu bahwa di RT ini butuh bak-bak tempat cuci tangan misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai penyedia dari bak-bak tempat cuci tangan tersebut, atau kita hanya sekedar sharing bagaimana cuci tangan yang benar, atau sharing bagaimana membuat bak cuci tangan dari bahan-bahan yang ada, ya, misalnya seperti itu. Oke. Ya, itu contoh tadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Saya yakin pastinya para dosen pembimbing juga mahasiswa-mahasiswa KKN seluruhnya dari 3 prodi yang ada ini punya inovasi tersendiri. Ya, pastinya ada kreasi-kreasi yang unik, ya, kreasi yang menarik yang bisa di-sharing kepada masyarakat. Jadi tadi ada beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan, bisa diikuti seperti itu, ataupun punya ide-ide atau rencana kegiatan lainnya. Nah, berikutnya pelaksanaan kegiatan KKN tematik ini, tadi seperti yang dijelaskan, kita harus benar-benar mengidentifikasi sasaran program. Jadi, jangan sampai sasarannya kita kepada anak TK, tetapi isi dari kegiatan tersebut tidak kepada anak TK. Jadi, kalau kita mau memberi edukasi kepada anak TK,
Ya, tentunya tidak dengan banyaknya tulisan, tetapi dengan banyaknya gambar-gambar. Ya, contohnya seperti itu. Kita harus identifikasi siapa sasaran program yang kita lakukan. Berikutnya, pastinya juga perlu melakukan koordinasi dengan RT atau RW atau desa atau kelurahan atau guru atau kepala sekolah atau lembaga terkait untuk pencegahan pandemi COVID-19 melalui media sosial. Nah, tadi saya contohkan misalnya kita mau targetnya ke grup-grup yang ada di media sosial. Nah, carilah grup yang benar-benar ini mewakili suatu komunitas tertentu. Jadi ada ketuanya di sana. Jadi bukan grup abal-abal gitu ya. Jadi ya contohnya misalnya apa ya, grup yang tidak ada ikatan dasar hukumnya lah. Jadi grup yang hanya dibuat sembarangan, kemudian orang-orang join ke sana. Nah, itu tidak bisa kita pakai. Ya, kita harus benar-benar terarah. Ya, berikutnya kita menyiapkan materi, metode, media sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Tentunya kelompok harus rapat dulu bersama dengan dosen pembimbingnya, itu membahas bersama materi yang akan kita share kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar punya ide kemudian mau dilaksanakan, tetapi perlu dibicarakan dengan kelompok, perlu dibicarakan juga dengan dosen pembimbing lapangan. Tadi sudah saya sebutkan kita minimal 2 kegiatan saja karena waktunya hanya 30 hari. Berikutnya, merintis dan mengembangkan jaringan kemitraan kepada lembaga terkait untuk pencegahan COVID-19. Ya, ini harapannya adalah kalau ada yang punya misalnya kelompoknya melakukan kegiatan dan ingin bermitra ya, dengan lembaga lainnya, ya jangan sampai kemitraan yang terjadi itu terdapat nilai-nilai negatif di sana, tetapi ada nilai-nilai positif, sehingga ini akan berdampak baik bagi fakultas, berdampak baik bagi program studi, apalagi kepada Universitas Citra Bangsa. Ya, 2 di bawah ini juga penting, kita perlu membuat publikasi pelaksanaan atau hasil kegiatan KKN di masa pandemi COVID-19 di media sosial. Tadi yang sudah saya jelaskan, agar viral hal-hal yang positif dari Universitas Citra Bangsa. Melakukan jaringan kerjasama dengan pengelola media massa, elektronik, dan juga media cetak. Nah, jikalau ada berita-berita yang menarik dari kegiatan yang kita lakukan, nanti akan difasilitasi ya oleh para dosen pembimbing lapangan untuk bisa juga masuk atau bisa dicetak di media elektronik atau media cetak seperti koran ataupun ya paling tidak koran online seperti itu. Oke, ini pelaksanaan kegiatan tematik. Proses pembimbingan, memahami panduan atau materi kuliah kerja nyata di masa pandemi dengan tema edukasi yang akan diberikan secara daring, yaitu kita lakukan saat ini. Mendampingi mahasiswa pembimbingan dengan perumusan program KKN tersebut dan persiapan teknis lainnya secara daring. Ini akan dilakukan oleh DPL ya. Jadi dosen pembimbing lapangan akan membimbing kelompok sesuai dengan rumusan program yang dirancang oleh kelompok. Juga harus dilakukan secara daring. Kemudian membimbing mahasiswa bimbingannya secara individual selama pelaksanaan kuliah kerja nyata secara daring. Jadi barangkali dalam kelompok itu ada orang-orang tertentu yang akan dibimbing secara individual. Jadi misalnya akan dibagi di kelompok, ini tugasnya mendesain, ini tugasnya mencari data, ini tugasnya dokumentasi. Nah, itu bisa dilakukan pembimbingan secara individual oleh dosen pembimbing. Berikutnya melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pihak terkait ya, saya katakan demikian, bisa RT, RW, lurah, atau kepala desa dalam rangka KKN di masa pandemi COVID-19 secara daring atau online. Jadi mungkin bisa via telepon atau kalau harus turun ke kantornya, ke RT, RW atau lurah, tetap juga memperhatikan protokol kesehatan tadi. Yang terakhir, pembimbingan pembuatan artikel berita dan laporan individu KKN di pandemi COVID-19 secara daring. Nah, ini hal-hal yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan kepada para mahasiswa KKN. Monitoring. Tadi kita lihat bahwa jadwalnya ada 4 minggu. Dalam 4 minggu itu paling sedikit akan dilakukan MONEF sebanyak 3 kali. Jadi bisa di MONEF awal, di minggu pertama misalnya, MONEF pertengahan mungkin di minggu kedua atau ketiga, dan MONEF terakhir di minggu terakhir, minggu keempat. Oke. Minggu pertama akan dicek
apakah kegiatan tersebut sudah mulai dilakukan atau tidak. Monef kedua atau monef pertengahan itu fokusnya sudah dilaksanakan programnya, tetapi masih kurang sesuatu di sana. Nah, akan mempertajam pelaksanaan. Dan di monef terakhir kita akan melihat atau mengevaluasi hasil kegiatan. Apakah kegiatan ini sudah cukup atau perlu kita lanjutkan atau dapat dilanjutkan. Maka jika dilanjutkan akan masuk ke ranahnya kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, pelaporan. Mahasiswa melakukan absensi harian secara online beserta foto dan lokasi keberadaan mahasiswa. Jadi di foto ya, kalian tiap hari akan foto selfie kirim ke Facebook FKIP tadi ya. Tulis di captionnya saya di sini, di posisi berada di rumah, rumahnya itu di mana, di Obufu, di jalan mana begitu ya. Sedang melakukan apa? Ya. Sedang melakukan apanya terkait dengan kegiatan KKN. Jadi kegiatan yang lain-lain tidak usah masuk di caption ya. Jadi di foto atau minta tolong anggota keluarga atau teman foto dan upload ke sana. Jadi akan dicek oleh dosen pembimbing lapangan, oh setiap harinya anak-anak KKN kita melakukan ini. Oke. Berikut laporan kuliah kerja nyata atau laporan KKN ini dibuat secara individu. Jadi akan ada 60 laporan kegiatan. Sehingga apa, kalau digabung nanti ada yang santai begitu ya. Jadi masing-masing laporan dikerjakan secara individu karena nilainya itu akan masuk ke nilai individu ya. Nilai akan masuk ke SKS KKN, kalian akan diisi oleh program studi masing-masing. Format laporan mengikuti format yang ada di pedoman. Jadi saya lihat sudah ada dikirimkan di kolom chat-nya. Mahasiswa juga membuat artikel berita berkaitan dengan program kegiatan per kelompok. Berita dapat lebih dari satu berita. Jadi kalau mungkin hanya ada satu kegiatan, tapi dari kegiatan tersebut bisa menghasilkan banyak artikel berita. Terakhir, mahasiswa juga diminta untuk membuat video tentang pelaksanaan sampai dengan hasil program yang dilaksanakan. Jadi jangan lupa, saat ini kalian akan mulai dibiasakan untuk buat vlog begitu ya. Jadi hari ini kelompok melakukan ini begitu. Kemudian hari berikutnya lagi sampai dengan akhir kegiatan KKN. Nah, video bisa dalam bentuk vlog tadi yang saya jelaskan atau mungkin kumpulan foto-foto. Ya, jadi ada kumpulan foto-foto dijadikan video. Tapi jangan hanya sekedar foto yang tampil, tapi ada teks atau penjelasan di sana ini foto sedang melakukan apa. Ya, video tersebut diunggah di YouTube, di Facebook, di Instagram masing-masing. Ya, tetapi dengan menambahkan di description-nya ya, ditambahkan hashtag UCB Cegah COVID-19, hashtag KKN Online, hashtag KKN UCB. Jadi tidak hanya ada satu Facebook saja yang viral di sana, tetapi banyak Facebook, banyak Instagram, ya pastinya ada 60 minimal di sini ya. 60 YouTube juga ya tentang video kumpulan kegiatan tersebut. Nah, untuk video ini bisa berupa, jadi satu kelompok bisa satu video yang sama, tidak apa-apa. Tetapi yang uploadnya masing-masing supaya ramai dan supaya viral dan banyak. Oke, itu tentang pelaporan KKN tematik UCB 2021. Nah, ini saya tampilkan nama-nama mahasiswa yang juga nanti akan saya kirim ke kolom chat ya, nanti bisa di-download di sana. Ada berapa nih? 1, 2, 3-nya di bawah sini. Ya, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Ya. Rata-rata setiap kelompok ada 8 orang dan 2 dosen pembimbing. Kelompok yang ketujuh, ini kenapa kok banyak Pak? Karena kalau dibagi lagi maka kurang 4. Jadi kelompok ketujuh itu lebih, ada 12 orang. Nah, dosen pembimbingnya ada 3. Ya, kelompok yang lain dosen pembimbingnya ada 2. Ya, kemudian mahasiswanya ada 8. Ini tercampur dari setiap program studi. Jadi tidak ini satu kelompok PGSD semua, ya tidak. Tetapi kelompoknya tercampur dari 3 program studi. Ya, seperti yang tadi sudah saya laporkan di awal, PGSD totalnya ada 49, informatika 8, bahasa Inggris 3. Jadi 60 ini dibagi berdasarkan
prodi-prodinya masuk semua di dalam setiap kelompok, dan juga dosen pembimbingnya tidak berasal dari satu prodi saja, tetapi di random dari 3 prodi yang ada. Jadi bisa dilihat di sana kelompok 1 ada Ibu Diana dan Ibu Roswita, ya. Kemudian kelompok berikutnya ada Pak Joni dan Pak Febri, Ibu Silviana dan Ibu Asti, Ibu Agnes dan Ibu Yulsi, kemudian ada Pak Kris dan Ibu Vera, kemudian ada Pak Darius dan Pak Gerlan, kemudian ada Pak Vicky, Pak Vitorius, Pak Bernard, dan Pak John di kelompok 7. Jadi di sana tercampur dosen-dosennya dari berbagai prodi juga, jadi tidak hanya mahasiswa saja. Oke. Jikalau diperlukan, misalnya perlu surat izin untuk berhubungan dengan sekolah, berhubungan dengan RT, RW, lurah, atau lainnya, itu akan diberikan surat permohonan izin seperti ini, nanti akan dilanjutkan oleh program studi masing-masing, ya seperti ini. Kemudian juga akan diberikan surat keterangan berisikan nama-nama mahasiswa dalam kelompok yang menyatakan bahwa memang benar mahasiswa atas nama di bawah ini itu sedang melakukan kegiatan KKN tematik Universitas Citra Bangsa 2021. Oke, berikut link absensi untuk penutup akan saya berikan di kolom chat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan dikontrol ya oleh moderator. Mungkin saya izin minta tolong Pak Kris, Pak John, dan Ibu Yulsi bisa membantu untuk menjadi moderator. Ya, para kaprodi bisa dicek siapa mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan dilemparkan pertanyaannya, dan pertanyaannya bisa ditujukan kepada siapa, misalnya ke saya atau ke prodi atau ke siapa. Saya persilakan. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat sore juga Pak Dekan, Pak Gerlan, kemudian para kaprodi, Pak Kris, dan juga Ibu Yulsi bersama dengan dosen-dosen yang lain. Untuk sesi pertanyaan ini mungkin lebih baik kita supaya teratur, kita persilakan saja per prodi. Kebetulan saya yang duluan, saya persilakan dari prodi Pendidikan Informatika. Kalau ada yang bertanya, saya buka dulu 3 penanya pertama. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, bisa ditanyakan apakah pertanyaan ini ditujukan kepada Dekan, Kaprodi, ataupun juga dosen pembimbing lapangan. Ya. Bagi mahasiswa Pendidikan Informatika, saya persilakan. Nah, ini sudah ada Heribertus, silakan. Kemudian diikuti oleh, baru Heribertus saja yang mengajukan pertanyaan. Nanti bagi yang ingin mengajukan pertanyaan langsung bisa pakai fitur raise hand ya. Baik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Heri untuk bertanya. Heri, diaktifkan dulu mic-nya sebelum bertanya. Masa kegiatan ini, masa kegiatan ini kita saling kontak dengan dosen ini. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya tentang selama kegiatan sedang berlangsung,
Apa kita bisa saling tatap muka dengan dosen pembimbing? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin saya langsung yang menjawab saja. Bagi pada saat proses pembimbingan, nanti sebaiknya dibuat dalam grup chat dari via WA saja. Di situ akan ada peserta KKN. Ya, misalkan kalau kelompok 1 ya buat kelompok 1 dengan dia punya DPL. Nah, nanti di situ kita akan sharing via online. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang harus membutuhkan tatap muka, maka di situ baru kita ambil keputusan untuk melakukan tatap muka. Ya, gitu ya. Heri, bagaimana? Pas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti bimbingannya tetap kita via online, tapi kalau memang tidak memungkinkan, baru kita melakukan via tatap muka ya. Kayak misalkan ada yang ingin konsul, mungkin khusus untuk pendidikan informatika, kalau ada yang ingin konsul ke dosen untuk desain dan seterusnya, bisa dilakukan tatap muka, nanti tinggal ada perwakilan saja ya. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Mungkin ada lagi dari pendidikan informatika selain Heri? Silakan nanti pakai raise hand ya. Oke, baik. Jadi gini, karena kalian itu kalau dilihat dari masing-masing kelompok, itu kalian terdiri dari gabungan beberapa prodi. Nah, di situ mau tidak mau berarti kalian harus saling kerjasama. Memang agak sulit kalau misalkan masing-masing memiliki tempat tinggal yang berbeda. Nah, makanya saya tadi sampaikan bahwa grup itu menjadi wadah untuk kita bisa berkomunikasi. Nah, misalkan di situ ada yang memiliki skill atau keahlian lain, disitulah kita berdiskusi. Kira-kira kita punya kegiatannya itu apa, sehingga dosen pembimbing juga bisa mengarahkan. Ini kegiatan yang pas, kemudian kita langsung bisa bagi tugas di situ. Nah, tinggal nanti kalau tugasnya misalkan dia larinya ke informatika, bisa konsul dengan pembimbing informatika. Kalau misalkan tugasnya lebih ke arah ke bahasa Inggris, bisa langsung ke dosen bahasa Inggris, ataupun ke PGSD. Ada lagi mungkin dari pendidikan informatika sebelum saya lanjut lemparkan ke PGSD maupun PING. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan waktu, kesempatan untuk berdiskusi di program studi PGSD. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Ketua Program Studi, Ibu Yulsi. Pak John, saran saya saja mungkin Pak John langsung take over saja mungkin supaya menghemat waktu. Kasihan mahasiswa mungkin habis kuotanya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung buka mic dan bertanya. Atau mungkin raise hand di kolom partisipan saja supaya satu kali jalan biar kita lebih cepat ya, karena kuota kalian kan masih dipakai sampai 1 bulan ke depan, jadi bisa dihemat sedikit. Nah, silakan kalau ada. Oke. Ada lagi ya. Maria Kono itu kayaknya ada mau bertanya itu. Mic-nya sudah sementara aktif, silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Maria Kono. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini bertanya mengenai waktu.
karena waktu 24 jam, maka yang di sini saya tanyakan berapa jam yang akan kita gunakan untuk masa KKN ini, Pak. Mungkin dari saya itu saya kembalikan. Oke, mungkin saya, ya Pak John yang mau jawab atau? Boleh Pak deh. Ya, baik. Jadi waktu 24 jam atau bagaimana Pak? Ya, kalau kalian sanggup 24 jam, saya harap 24 jam maksud. Tapi pastinya manusia tidak bisa 24 jam kerja. Jadi tentunya yang sewajar-wajarnya lah. Jadi ini terkait kepada program atau kegiatan yang dituju dulu. Jadi misalnya kegiatannya itu apa? Ya, program mana yang dipilih oleh kelompok? Kegiatan seperti apa yang dipilih oleh kelompok? Nah, itu dulu. Nah, dari sana kalian akan jabarkan dan kalian akan menyusun jadwal tentunya. Jadi hari ini kita akan kerjanya apa? Atau mungkin minggu ini target kita sampai di mana? Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, dari setiap minggu itu kalian akan mengatur. Oke, dari 1 minggu pertama, mulai hari Senin, mungkin hari ini, sorenya kita sudah bisa turun. Jadi sore kita akan cek apa yang akan kita pelajari. Kita akan belajar di YouTube. Mungkin taruhlah saya mau buat masker tadi ya. Nah, mungkin dari jam 5 sore sampai jam 7 kita pelajari tentang itu. Nah, silakan. Itu dikontrol sendiri oleh masing-masing kelompok ya, dengan dosen pembimbing lapangan. Intinya apa? Kita batasi pertemuan, kita batasi perkumpulan, kita juga batasi perjumpaan secara langsung seperti itu. Jadi semuanya akan kita lakukan secara online, tetapi terkontrol. Jadi jangan sampai ini masing-masing di rumah ngatur diri sendiri, tetapi tidak diawasi oleh dosennya, dan ya kita mulai dari diri sendiri lah. Ini sudah dewasa semuanya, saya rasa mahasiswa-mahasiswa pastinya juga bisa mengatur waktu. Jangan sampai terlalu fokus juga, terlalu lama juga akhirnya sakit jadinya. Ya, saya mau 24 jam fokus untuk KKN. Nah, habis itu jadi pasien berikutnya nih nanti ya. Jadi saya rasa seperti itu ya jawabannya ya. Bisa diatur oleh kelompok. Ya, mungkin ada tambahan dari Kaprodi lainnya barangkali atau dari teman-teman dosen pembimbing yang ada, ya, silakan. Ini kita diskusi ya, jadi bisa resen. Jika tidak ada yang membatasi atau menghambat, langsung open mic dan bicara. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun open mic dan silakan bertanya. Dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, mungkin ada yang ingin bertanya? Marini Lado mungkin sudah open mic, mungkin bisa ajukan pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya di sini yaitu tentang pelatihan selama kegiatan, Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Dekan mengenai laporan harian. Di situ kalian harus mengupload foto ataupun juga dalam bentuk video vlog dan seterusnya.
Nah, ketentuannya betul tadi mungkin belum sempat ditekankan lagi. Pada saat kalian mengupload sebuah gambar ataupun video, itu kalian harus menggunakan jas alma mater. Sehingga terlihat bahwa memang proses KKN ini memang kita jalani sebaik mungkin. Jadi tidak main-main. Jadi pakai saja kalian punya jas alma mater. Apa yang kalian buat hari itu kalian laporkan menggunakan jas tersebut. Oke. Jadi seperti yang tadi pertanyaannya Maria Kono juga waktu. Nah, memang ada berbagai ini banyak sekali ya, satu kelompok bisa sampai 8 ataupun 12. Waktu kerja kalian memang lebih fleksibel sebenarnya dengan KKN tematik ini. Mungkin ada yang memang lebih senang bekerjanya malam untuk tugasnya dia. Tidak apa-apa, dikerjakan saja pada saat malam. Tapi ingat, pakai jas alma mater, kemudian dokumentasinya itu dinaikkan dengan syarat tersebut. Ya, jadi pekerjaannya dilakukan malam hari. Kemudian sebelum dokumentasi kalau bisa gunakan jas alma mater. Baru di-upload dan jangan lupa untuk hashtag. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya yang harus kontrol mic. Kalau bisa ada yang ingin bertanya, silakan langsung. Antara raise hand ataupun open mic langsung bertanya ya. Silakan peserta KKN untuk bisa langsung bertanya saja, supaya nanti ke depan itu tidak ada problem. Mungkin bisa ditanyakan hal-hal apa saja yang mungkin kalian akan alami atau mungkin adakan ya dalam 1 bulan ke depan, bisa ditanyakan sekarang ya, kecuali memang ada hal-hal teknis, kalian nanti bisa diskusikan langsung dengan dosen bimbing lapangan ya. Jangan sungkan, segan ya, supaya kita juga bisa tahu mungkin ada hal penting yang perlu kita tahu sejak awal ya. Ya, ada Suster Maria Serviana, silakan open mic dan bisa langsung ya ditanyakan. Oke, baik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Ya, selamat siang, Suster. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya mau bertanya. Kan ada beberapa teman yang sudah regis untuk KKN ini, tapi ada yang belum. Jadi bagaimana? Apakah ada pengaruhnya nanti ke depan saat kami mulai KKN? Terima kasih. Baik, mungkin mohon izin Pak Dekan untuk langsung saja menjawab perihal ini, keuangan. Ya, bagaimana Pak Kris tadi agak terputus suaranya? Ya, tadi ada Siap. Suster bisa diulangi, Suster? Pak, ini mau tanya karena ada beberapa teman yang sudah regis untuk KKN, tetapi ada juga yang belum, Pak. Oh iya. Oke. Ya, baik. Ya, sebelumnya Suster sendiri sudah atau belum? Sudah. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ya, jadi 60 mahasiswa yang terdata dalam KKN ini juga 60 mahasiswa yang kemarin melaksanakan PPL ya. Dan juga 60 ini juga yang akan dipersiapkan untuk mahasiswa yang akan melakukan skripsi nantinya. Dan kami juga berharap 60 ini juga akan lulus tepat waktu. Nah, untuk itu adalah yang akan kita lakukan di tingkat fakultas, program studi, dan juga tingkat universitas tadi sudah saya katakan. Nah, untuk itu maka setiap kegiatan tentunya perlu ada pembiayaan, termasuk juga kegiatan saat ini. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dari 60 yang hadir ini, saya harap sudah melakukan registrasi. Tapi ternyata masih ada juga informasi bahwa ada mahasiswa yang belum, begitu ya.
Nah, itu silakan nanti berkoordinasi dengan bagian keuangan ya. Dengan bagian keuangan seperti biasanya. Jadi saya yakin ini sudah di semester akhir gitu ya. Tidak lagi suatu hal yang baru. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan sebelum kegiatan itu dimulai, pastinya sudah harus fix keuangannya. Gitu. Kalaupun saat ini masih ada yang kecolongan, ada yang sudah saat ini ada yang ikut pembekalan, kemudian mungkin nanti dia ikut kegiatan, tapi belum regis. Nah, nanti bisa berdampak di proses-proses selanjutnya. Mengikuti kegiatan KKN, membuat laporan, tetapi karena pembayaran tidak dilakukan, bisa-bisa nilai tidak dimasukkan. Bisa-bisa skripsi tidak bisa dilaksanakan. Nah, dampaknya akan ke sana. Jadi tolong, kami berharap, saya, para kaprodi, dan juga seluruh dosen, berharap mahasiswa yang turun KKN ini sudah fix pembayarannya. Tentang berapa besarnya, saya rasa sudah diinformasikan dengan beberapa pengumuman sebelumnya ya. Nah, mungkin saya ingatkan lagi bahwa biaya SPP yang dibebankan di KKN, ya, itu berlaku untuk semester genap kali ini. Jadi kalau ada yang mengambil KKN dan juga nanti mengambil skripsi, maka biaya SPP-nya tidak perlu dibayarkan 2 kali. Jadi SPP untuk KKN dan SPP untuk skripsi. Tidak, namanya kan juga SPP ya, jadi biaya hanya untuk semesteran. Gitu. Nah, untuk biaya-biaya lainnya tetap berlaku sesuai dengan program yang ada, baik itu KKN, skripsi, ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali ada respon balik atau dari yang lain? Baik, cukup jelas ya. Oke. Ya, yang pasti untuk keuangan harus didahulukan sebelum kegiatan ya. Itu di mana-mana seperti itu. Tapi kalau ya karena mungkin kita bisa maklum karena sekarang lagi pandemi, ya mungkin dikasih ini, tapi coba koordinasi dulu dengan prodi. Nanti prodi bisa sampaikan hal yang lebih rinci lagi yang disampaikan oleh Pak Dekan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Maria Kono ya. Silakan Maria. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kesekian kalinya. Untuk menanggapi tentang keuangan yang disampaikan Bapak Dekan tadi bahwa Regis KKN ini guna untuk memperlancar kegiatan KKN kami juga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika kami membutuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan KKN, kami akan menggunakan uang itu. Tetapi bagaimana cara menggunakan uang itu? Apakah kami harus membawa surat rekomendasi dari Dewan Dosen Pembimbing Lapangan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, mungkin saya perjelas sedikit ya tentang rincian biaya tadi. Sebentar. Oke. Sebentar, saya open dulu. Oke, ini dia. Oke, kalau tidak salah ini datanya ya. Jadi mahasiswa itu membayar biaya sebesar 1.050.000 untuk KKN ya, termasuk di dalamnya tadi sudah saya jelaskan ada SPP. Nah, kita tidak menambahkan di sini biaya kegiatan. Jadi di biaya kegiatan itu sesuai kesepakatan 3 program studi, kita kosongkan. Tadinya kita mau tambahkan misalnya biaya bahan, biaya alat, biaya transportasi, biaya perjalanan. Seperti itu. Namun, seperti yang disusun di pedoman, tentunya nanti kegiatan akan bersifatnya khusus per kelompok. Jadi belum tentu kelompok 1, biaya perjalanannya itu sama dengan kelompok 2 dan kelompok 3 dan seterusnya. Termasuk juga mungkin biaya bahan, biaya alat, atau biaya-biaya lainnya. Sehingga untuk biaya kegiatan kita tidak masukkan di dalam nominal biaya,
yang perlu ditambahkan dari 1.050.000 tadi. Jadi 1.050.000 itu murni, pure, hanya untuk beban mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN terhadap universitas. Jadi 1.050.000 itu ya tadi seperti rincian tadi ya, hanya untuk SKS, SPP, KRS, ya buku pedoman yang nanti akan kita kirim secara online, ya. Kemudian honor pembimbingan, hanya ini. Jadi untuk biaya-biaya lain yang di luar daripada ini tidak kita jumlahkan, karena kalau dijumlahkan nanti lebih dari 1.050.000 dan tentunya per kelompok akan berbeda-beda biayanya, sehingga kita tidak rincikan dan kita tidak jadikan satu. Nah, nantinya misalnya ada kelompok yang kegiatannya sebenarnya tidak memerlukan banyak biaya, akan berbeda dengan kelompok yang dia biayanya sangat banyak sekali, seperti itu. Sehingga bebannya akan diberikan kepada kelompok yang sudah dibagikan. Jadi masing-masing mahasiswa nanti tadi saya sebutkan per kelompok rata-rata 8, sehingga dari 8 kelompok itu akan mengkalkulasi lagi biaya-biaya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya tadi kata Maria ada perjalanan, dan kita perlu beli bahan. Nah itu diatur oleh kelompok masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak ada biaya yang akan diambil dari universitas, ya seperti itu, untuk dilaksanakan kegiatan ini. Jadi kalau ya mungkin ada yang berkaca dari universitas lain, ya yang sudah dibayarkan oleh mahasiswa itu nanti akan diberikan lagi kepada kelompok untuk lakukan kegiatan, menjadi modal untuk kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Nah, kalau di sini biayanya tidak kita minta. Jadi untuk biaya kegiatan tidak dikumpulkan di universitas, tapi langsung dikelola oleh masing-masing kelompok. Yang kalian bayar kepada universitas itu hanya tadi SKS, SPP, ya sesuai dengan rincian yang tadi. Itu beban akademik yang harus dibayarkan mahasiswa kepada universitas. Jadi bukan biaya kegiatannya. Ya, mungkin itu yang bisa memperjelas. Maria, silakan. Mungkin ada respon balik atau mungkin tambahan dari Bapak Ibu dosen atau dari Kaprodi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Ya, silakan ada yang bertanya. Bisa ditanyakan. Ya, ada? Masih ada? Sembari menunggu pertanyaan, mumpung saya masih ingat, tadi ada disebutkan jika ada kegiatan yang harus dilakukan misalnya di RT atau kelurahan atau kecamatan, maka peserta KKN harap untuk mengambil surat, jadi surat izin untuk disampaikan ke pihak yang berwenang di daerah tersebut, supaya jangan pada saat kalian masuk dengan menggunakan jas dan dianggap ilegal, kurang lebih seperti itu. Jadi diharapkan supaya mengambil surat resmi, ya nanti bisa diambil di dosen bimbing lapangan masing-masing. Ya betul. Sekalipun misalnya tidak turun langsung ke lapangan, tapi hanya sekedar telepon begitu ya, tapi juga tetap kalian akan dibekali dengan surat izin dan surat keterangan tadi. Baik, silakan kalau masih ada. Marianti mungkin. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu mengenai tugas kelompok. Nah, di sini kami dibagi dalam beberapa kelompok. Pertanyaan saya, apakah kegiatan yang akan kami lakukan itu sama atau perorangan? Terima kasih. Ya, Pak Dekan mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Marianti. Baik. Ya, nanti mungkin akan ditambahkan juga oleh dosen-dosen lainnya ya. Ya, jadi apakah dalam kelompok itu melakukan pekerjaan individu atau tidak? Jadi dalam kelompok ini tujuannya adalah satu kegiatan. Ya, satu kegiatan, satu sasaran.
Nah, tugasnya nanti di dalam kelompok sebaiknya memang ada yang sebagai koordinator atau ketua lah gitu ya. Nanti ketua akan membagi anggota kelompoknya, ini bertugas sebagai apa, ini bertugas sebagai apa, dan seterusnya. Nah, pembagian itu nanti dilaporkan kepada dosen pembimbing lapangan. Jadi dosen pembimbing lapangannya tahu bahwa dari 8 anggota di kelompok itu punya tugas ini. Nah, dosennya akan menilai per masing-masing individu tadi. Tetapi jangan sampai dengan adanya pembagian ini dalam kelompok menjadi tidak satu. Jadi taruhlah misalnya si A melakukan kegiatan X, si B melakukan kegiatan Y. Di mana kegiatan kegiatan Y itu bisa dilakukan setelah kegiatan X selesai. Nah, yang menjadi bebannya si A. Nah, misalnya si A tadi tidak tidak melakukan kegiatannya, maka si B juga tidak mau melakukan karena Pak dia belum kerjaan. Saya harus kerja apa gitu. Karena dia punya hasil kerja baru saya bisa kerja kelanjutannya. Nah, itu jangan sampai terjadi di dalam kelompok. Jadi kami mempersilakan tadi ya, kita dosen menilai kreativitas, ya, ide, juga inovasi dari kalian sebagai mahasiswa akhir ini ya, saya katakan mahasiswa akhir, ya, harus kita aminkan setelah KKN, skripsi, wisuda, gitu jalurnya ya, jangan sampai KKN, skripsi, belum sampai wisuda juga. Nah, kalau itu maka di KKN ini benar-benar dibina, namanya kan kuliah kerja nyata, namanya juga seperti itu. Jadi benar-benar dibina, benar-benar dicek gitu ya, ini sedemikian rupa sehingga kita tahu bahwa walaupun ada kelompok tetapi penilaiannya individu. Kita ingin tahu individunya itu kerja seperti apa dan dampak individu bagi kelompok tadi. Kalau misalnya si A tidak kerja, ya, jangan tunggu si A-nya. Koordinator tadi ketua mengambil alih supaya kegiatan atau kelompok ini terselamatkan. Nah, nanti akan menilai dosennya, jangan kaliannya yang nanti akan menilai, nanti takutnya saling sikut-mensikut ini dalam kelompok. Begitu ya? Oke, itu penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, cukup jelas ya, Marianti. Mungkin saya tambahkan begini. Kenapa diberikan itu dibentuk dalam kelompok itu supaya bisa saling berkolaborasi, bekerja sama di dalam kelompok tersebut untuk kegiatan ini. Tetapi nanti penilaiannya itu akan dibuat per individu. Jadi seperti tadi dibilang bahwa ada satu yang malas-malasan, dia tidak mau ikut dalam kegiatan kelompok misalnya. Sudah diminta untuk misalnya kita coba bagi-bagi masker, saya kasih contoh misalnya gitu, atau mungkin kita buat brosur bersama. Yang satu tidak mau ikut, ya tidak usah di ini, ya jadi langsung saja berkolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya tugas kelompok itu jangan terbengkalai hanya karena satu orang. Nanti biarkan dosen pembimbing lapangan yang menilai akan aktivitas yang dilakukan di dalam kelompok per masing-masing individu begitu. Jadi sekali lagi dipastikan supaya kelompok itu tetap aktif. Walaupun mungkin ada yang tidak aktif, ya namanya kerja kelompok kan pasti ada yang tidak aktif juga ya, ya tidak apa-apa. Itu nanti ada pelaporannya kan tetap ada, jadi ada pelaporan harian. Nah kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin? Waktu kita sudah mengarah ke jam 3. Masih ada? Sembari menunggu, saya tambahkan sedikit supaya nanti mudah karena kita tidak bertemu secara langsung, maka masing-masing kelompok pertama itu mungkin membentuk ketua kelompok, jadi menentukan ketua kelompok. Yang kedua adalah kalian membuat grup, jadi grup misalnya grup WA yang di dalamnya dimasukkan dosen pembimbing lapangan yang 2 orang itu, supaya mudah untuk konsultasi, koordinasi. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul pada saat KKN ini berlangsung. Ya itu bisa langsung ditanyakan di grup WA kelompok itu. Gitu. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada? Dari Keprodi PGSD barangkali? Ya.
Dari saya cukup, Pak. Oke, sip. Ada lagi dari mahasiswa atau teman dosen lainnya? Oke, tidak ada ya. Ya. Kalau tidak ada berarti kita serahkan masing-masing kelompok. Tadi mungkin sudah dikirim nama-nama kelompok, nama anggota kelompok. Harap untuk bisa berbincang langsung dengan atau berkoordinasi dengan dosen bimbing lapangannya, gitu ya. Untuk kegiatan apa yang akan dibuat dan lain sebagainya bisa langsung di kelompok kecil saja. Oke, yang berikut jangan lupa untuk sebelum selesai untuk mengisi link absensi penutup ya di acara ini, di kegiatan ini. Mohon untuk bisa mengisi kembali link absensi untuk kita bisa tahu berapa orang yang tadi ikut dan mungkin berapa orang yang sudah tidak ikut lagi pada kegiatan penutup ini. Baik, mungkin saya serahkan kembali kepada Dekan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kris, Pak John Einstein, Ibu Yulsinite, dan teman-teman dosen lainnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Juga kepada mahasiswa, 60 mahasiswa KKN, saya mengingatkan kembali 5M, patuhi 5M ya yang ada, jaga kesehatan selama kegiatan KKN ini. Kemudian saran saya jangan terlalu dipaksakan kalau kondisi kita lagi tidak fit. Ya, ini untuk semua dosen dan juga untuk mahasiswa. Kalau lagi tidak fit, diinformasikan ya ke dosen pembimbing lapangannya, kepada teman-teman satu kelompoknya, saya lagi tidak fit, tolong bantu atau tolong di-handle. Atau bisa juga informasi ke dosen. Karena jangan sampai kita yang mengedukasi tentang COVID-19 kepada sasaran kita, ternyata kita sendiri yang belum teredukasi. Atau kita sendiri yang teledor sehingga kita bisa terjangkit. Namun bagi orang kita yang sudah terjangkit bukan berarti karena kita teledornya, tetapi memang virus ini bisa datang kepada siapa saja, ya, tidak pandang bulu, tidak lihat ini mahasiswa atau dosen atau siapapun, ya, dia bisa kena ke siapa saja. Jadi saran saya jaga kesehatan baik-baik, semoga kegiatan KKN ini bisa berlangsung hari ini dan nanti ditutup 15 Maret nantinya. Juga pesan dari Pak Rektor tadi kita junjung tinggi ya, yaitu tentang promosi. Karena target kita 60 mahasiswa kali ini lanjut sampai skripsi dan amin bisa wisuda sama-sama ya, bersama dengan kakak-kakak senior lainnya yang tertinggal barangkali ya, bisa diwisudakan bersama-sama. Dan juga ada yang keluar, yaitu kalian, ada yang masuk, yaitu mahasiswa baru. Targetnya Pak Rektor tadi 700 untuk 2021. Jadi kita bantu sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi saat kegiatan-kegiatan, kita juga mempromosikan bahwa kampus kita punya ini, ada itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua atas partisipasi dalam kegiatan pembukaan dan juga pembekalan KKN 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sukses untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Sebelumnya kita foto dulu ya. Salam. Buka kameranya, saya screenshot dulu ya. Buka kameranya. Buka kamera. Lalu buka kamera. Apa nih? Erna, Lazarus, Heribertus. Buka dulu. Ya, oke. 3 siap ya. 3, 2, 1. Tahan. Bentar. Udah. Sabar, satu lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi buka dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah sempat buka. Oke, siap. Oke, sudah, sampai jumpa. Salam. Ya, salam semua ya.
Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Sore.